Mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuhlah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabiyatin dhalalah. Dan perbuatan yang dibuat-buat itu tidak punya dalil, tidak punya rujukan wahyu, akan membawa pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ini kita akan bahas tentang lisanmu, keselamatan ataupun penghancur hidupmu. Berapa banyak manusia yang tidak mempedulikan ucapan kata yang dia ucapkan, kalau perlu tidak menghisap sama sekali per huruf apa yang sedang dia ucapkan. Terlalu banyak hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan, atau minimal mereka masuk kepada hal yang sia-sia. Ada seseorang yang berteman dengan orang lain, duduk selama 20 tahun, ceritanya hanya itu saja diulang-ulangi, tidak mendatangkan manfaat sama sekali kepada dia. Padahal semua apa yang diucapkan oleh lisan, Allah jelaskan dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 18, akan dicatat dan diminta pertanggungjawabannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan oleh seseorang kecuali akan dicatat oleh malaikat pengawas. Dalam sebuah cerita dinukil bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah pernah merintih karena kesakitan. Hanya merintih karena kesakitan, dan ada faktor penyebabnya karena memang dia merasa sakit. Kemudian lewatlah seorang tabi'in yang masyhur, Tawus, atau nama lainnya Zakwan rahimahullah. Lalu beliau membisikkan Imam Ahmad sambil mengatakan, ketahuilah rintihanmu ini pun akan dicatat oleh para malaikat. Maka seketika itu juga Imam Ahmad terdiam karena tidak ingin rintihannya dicatat, dan ditanya oleh Allah, kenapa kau merintih? Ya, seakan-akan tidak menerima apa yang sedang aku ujikan kepadamu. Kalau dari rintihan sakit saja para ulama salaf berhati-hati darinya, bagaimana dengan omongan yang kosong tidak ada manfaatnya,
atau malah jauh lebih daripada itu, yaitu mengucapkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan kekurangan atau aib orang lain yang dikenal dengan ghibah. Sibuk dengan mengadu domba atau dikenal dengan namimah dalam agama kita. Sibuk dengan fitnah, sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Bukannya dia bersyukur kepada Allah pada saat tidak ada padanya, tapi justru dia menunggangi hal itu untuk menjatuhkan diri dia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Pernah dalam sebuah riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sedang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau sebuah pesan penting, dan ini juga untuk umatnya. Bunyinya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullah. Mau enggak aku tunjukkan kepada Muhammad Mu'adz kunci semua keselamatan? Artinya ini akan menyelamatkan kau dunia dan akhirat, akan mendatangkan kebahagiaan untuk di dunia dan di akhirat. Qultu bala ya Nabi Allah. Maka Mu'adz mengatakan, tentu wahai Nabi Allah. Qala fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Maka Nabi SAW pegang lidah beliau, lalu beliau mengatakan, tahanlah ini darimu. Maka Mu'adz pun mengatakan, faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah Allah akan menghisab kami dengan hanya perkataan yang kami ucapkan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, thaqulatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kau kalau kau tidak tahu, hai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kau belum tahu bahwasanya mayoritas yang membuat manusia dijerambakkan dan dimasukkan ke dalam api neraka justru karena kesalahan lisan mereka? Pernah disebutkan dalam sebuah, atau Ibnu Rajab menanggapi hadis ini. Ibnu Rajab menyebutkan dalam Jami' Ulum wal Hikam di jilid 11 halaman 146, beliau mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol dan mengatur segala urusannya. Kita bisa renungi beberapa hadis baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama adalah hadis yang sudah masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga ingin mengejar yang terbaik nanti di akhirat, masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka, maka dia hanya ucapkan yang baik saja. Maksudnya baik adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Zikir, doa, ilmu, atau minimal kalau hal-hal yang mubah adalah mengucapkan hal yang dia butuhkan dari urusan dunianya. Tidak ada hal yang kosong ataupun maksiat kepada Allah. Atau dia diam saja, kata Nabi SAW. Hadis yang selanjutnya juga adalah hadis yang mulia, masih diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati, dapat predikat muslim yang sebenarnya, adalah orang muslim yang menyelamatkan muslim lain dari bahaya lisan dan tangannya. Lisan selalu disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain mirip dengan ini tapi diriwayatkan Imam Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair. Bahwasanya seorang bertanya kepada baginda Nabi SAW, siapa di antara seluruh muslimin yang paling baik, yang paling bisa dijadikan sebagai pasangan hidup, sahabat, orang yang paling layak, dianggap dia muslim yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyu muslimuna khair? Ayyu muslimina khair? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka kata Nabi SAW, orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisan dan juga tangannya. Juga dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, berturut-turut hadis-hadis Nabi SAW mengingatkan tentang masalah hati-hati dengan lisan. Kata beliau SAW, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dengan 3 perbuatan, dan juga Allah membenci dari kalian 3 perbuatan lainnya.
Fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau yang dia ridhoi yang pertama adalah kalian sibuk menyembahnya dan menjauhi semua menyekutukannya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, adalah kalian bersatu ya, dan jangan kalian saling musuh-memusuhi. Maksudnya di sini kalian bersatu ya di jalan atau di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wala tafarraqu, dan jangan pernah kalian saling berpecah satu sama yang lain, memusuhi satu sama yang lain. Wa yakrah lakum, dan Allah membenci dari kalian tiga hal. Yang pertama, qila wa qal, atau perkataan yang tanpa dasar, sia-sia, omong kosong, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, wa kathratus su'al, banyaknya bertanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ida'atul mal, dan juga membuang-buang harta. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad hasan, juga baginda Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan pernah iman seseorang hamba dalam hatinya itu kokoh, tidak berubah, sampai tidak akan kokoh iman seseorang hamba sampai hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak mungkin hati seseorang itu lurus kecuali lisannya juga sudah lurus. La yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Dan ketahuilah dari apa yang Nabi SAW sampaikan tentang masalah lisan yang berbahaya, yang bisa membuat hati tidak lurus dan akhirnya iman tidak bisa kokoh dalam hati, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Dan perlu digarisbawahi, keburukan di sini yang dititik beratkan dalam hadis adalah masalah lisan. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan, Nabi SAW mengingatkan kepada kita kalau anggota tubuh kita ini sebenarnya semuanya berbicara satu sama yang lain. Bagaimana mekanismenya kita tidak tahu. Bunyinya adalah idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullahu yukaffirul lisan. Kalau seandainya tiba pada pagi hari, maka anak Adam ya, maka seluruh anggota anak Adam, anggota tubuhnya berbicara dengan lisan. Taqul, berkata anggota itu, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, semuanya ini berbicara kepada lisan sambil berkata, ittaqullaha fina, bertakwalah kamu hai lisan kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami bagian daripada kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kau lurus kami juga akan lurus. Wa in wajajta iwajajna, dan ketahuilah kalau kau menyimpang kami pun akan menyimpang. Awal kemaksiatan umumnya dimulai dari lisan seseorang. Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga menjamin orang yang bisa mengontrol lisannya, dia tidak mengucapkan hal sia-sia apalagi maksiat kepada Allah, dijamin baginya surga. Dalam hadis yang sahih ini kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, artinya lisannya dia kontrol, dan juga apa yang berada di antara dua pahanya, maka aku menjamin baginya surga. Dalam riwayat Tirmidzi, hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, man najah? Wahai utusan Allah, apa itu keselamatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, amsik atau amlik alaika lisanak, kuasai lisanmu. Dari di sini disampaikan oleh sahabat ini Uqbah bin Amir, apa itu keselamatan supaya saya bisa bahagia di dunia, saya selamat dari gangguan orang, saya selamat dari siksa Allah. Maknanya seperti itu. Maka kata Nabi SAW, kuasai lisanmu. Wal yasa'ka baituk, dan harusnya rumahmu luas untukmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Disebutkan dalam syarah kitab Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi, pensyarah ini mengatakan janganlah engkau, makna daripada hadis ini adalah janganlah engkau bicara kecuali dengan perkara yang membawa pada kebaikanmu. Jadi hanya yang baik saja. Dan betahlah tinggal di rumahmu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah engkau menyesali kesalahanmu dengan menangisinya. Imam Syafi'i rahimahullah dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar beliau di jilid 2 halaman 713 sampai 714. Beliau mengatakan jika seseorang hendak berbicara, kata Imam Syafi'i rahimahullah,
jika seseorang hendak berbicara, maka sebelum ia berbicara hendaklah ia berfikir terlebih dahulu. Apakah yang dia ingin ucapkan ini nampak maslahatnya? Jika iya, maka dia berbicara. Jika ia ragu saja, maka hendaklah dia menahan lisannya tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak berbicara, maksudnya bukan pada kebaikan. Tadi sudah kita berikan gambaran kebaikan, misalnya zikir, berdoa, baca Al-Quran, majelis ilmu, atau minimal yang mubah, menanyakan kabar misalnya, gitu. Kalau bukan karena hal-hal itu, kata Umar, barang siapa yang banyak berbicara, maksudnya pada hal yang sia-sia atau kemaksiatan, maka banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa yang banyak tergelincirnya, banyak pula dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Raudatul Uqala di halaman 44. Demikian pula dinukil dalam kitab Jami'u Al-Ulum wal Hikam, banyak sekali perkataan para sahabat, para salaf tentang masalah lisan ini, wasiat-wasiatnya. Di antara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jauhilah fululul kalam, atau pembicaraan yang sia-sia. Cukuplah bagi seseorang berbicara sesuai kebutuhannya. Syakik pernah berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertalbiyah di atas bukit Safa. Jadi pada saat lagi bertalbiyah di atas bukit Safa, lagi ibadah, lagi berihram, ia berkata setelah bertalbiyah, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah, engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Lalu orang-orang di sekitar beliau berkata, wahai Aba Abdurrahman, ini julukan beliau karena beliau punya anak pertama namanya Abdurrahman, laki-laki. Beliau mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, apakah ini perkataan anda murni atau anda mendengarkan sesuatu dari Nabi SAW? Maka ia menjawab, bukan dari aku, tapi aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Ketahuilah bahwasanya mayoritas dosa anak Adam justru berada di lisannya. Hadis diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Buraidah rahimahullah berkata, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegangi lidahnya sambil berkata, celaka engkau, katakanlah kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan, atau diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat. Jika tidak, ketahuilah engkau akan menyesal. Dinukil dari kitab Afaqul Lisan di halaman 161. Juga seorang salaf berkata, seorang mukmin itu menyedikitkan omongannya dan memperbanyak amal solehnya. Adapun orang munafik terbalik, memperbanyak omongan dan menyedikitkan amalnya. Sebagian salaf lagi yang lain berkata, selama aku belum berbicara dengan satu kalimat, maka aku masih menguasai kalimat itu. Tapi kalau aku sudah mengucapkannya, maka niscaya dia akan menguasaiku. Dan ini wasiat yang luar biasa. Karena kalau kata-kata itu belum kita ucapkan, walaupun kita ingin sekali mengucapkannya, maka kita masih pemiliknya. Tapi kapan kita sudah lontarkan, maka sudah menjadi milik orang lain. Dan apapun itu bisa berkembang menjadi dosa yang terus bertambah kalau dia keburukan. Karena sekali kita menyebutkan gosip tentang seseorang misalnya, atau adu domba, atau fitnah, atau perkataan yang mengundang kepada kemaksiatan, maka pastikan perkataan itu tidak akan cukup sampai di situ. Seorang penyair Arab mengatakan, yang terjemahnya kurang lebih, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan tidak akan pernah bertambah. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata pada orang, pastikan dia akan bertambah. Artinya, mungkin kadar dosa dari ucapan kita 10 misalnya angkanya. Tetapi, karena kita sudah melemparnya ke orang-orang, dan orang-orang menambah-nambahnya, maka bisa menjadi ratusan bahkan ribuan dosa yang didapatkan. Dinukil juga dalam kitab Hasaidul Alsun, ini memang bicara tentang masalah lisan umumnya, atau bahayanya lidah. Di halaman 175 sampai 176, seorang salaf mengatakan, diam, maksudnya bila bukan pada kebaikan, adalah ibadah. Kalau tidak ada keperluan bicara, diam saja. Itu sudah cukup menjadi ibadah. Tanpa kelelahan, nggak ada upaya apa-apa, cuma diam saja. Tapi itu sudah dihitung ibadah. Dan keindahan tanpa perhiasan. Walaupun kita tidak pakai baju bagus, perhiasan segala macam, tetap diam itu sudah menjadi keindahan tersendiri. Kemudian kewibawaan tanpa kekuasaan. Pernah nggak anda lihat bahwasanya orang yang banyak diam itu kayak punya wibawa? Tentu di sini bukan berarti kita tidak bisa bercanda,
kita tidak bisa juga berbicara atau mengucapkan kata-kata yang mubah kepada sama muslim. Sudah kami batas tadi di awal khutbah, tentu bisa saja. Karena baginda Nabi SAW bercanda dengan para sahabat, tapi tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan bukan dijadikan sebagai sesuatu yang tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak ada lagi batas ya, di mana perkataan yang benar, di mana perkataan yang jujur, dan di mana bercandanya. Bahkan dalam bercanda pun dalam riwayat Abu Daud dilarang dan diharamkan saudara kita berdusta. Maka ini perkataan luar biasa. Saya ulangi, beliau mengatakan diam adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya, dan dengannya aib Anda juga tertutupi. Dan dinukil dari kitab Afaqul Lisan, masih bicara tentang masalah bahayanya lisan. Di halaman 160 sampai 161, bahwa ada seseorang bermimpi bertemu dengan seorang alim ulama di masa itu. Lalu kemudian ditanyakan oleh orang yang mimpi ini, bagaimana keadaan Anda sekarang? Maka orang alim itu dalam mimpi mengatakan, aku telah diperiksa tentang satu kalimat yang pernah aku ucapkan, manusia sangat membutuhkan hujan. Itu saja. Misalnya lagi panas, lalu dia mengatakan manusia membutuhkan hujan. Maka aku ditanya, belum tahukah engkau bahwasanya Allah lebih tahu maslahat hamba-hambanya? Artinya untuk apa sampai kau bicara seperti itu, sementara Allah yang mendatangkan teriknya matahari lebih tahu kenapa hujan tidak diturunkan. Kalau mau lebih baik berdoa, ya Allah turunkan hujan. Tapi berbicara seperti ini, walaupun dia tidak bermaksud, seakan-akan menyinggung sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak rumah tangga, persahabatan, persaudaraan yang rusak karena permainan lisan, dari ghibah, adu domba, dan fitnah. Dan berapa banyak waktu tersia-siakan dengan omong kosong padahal bisa digunakan mengejar pahala dan derajat tinggi di surga. Hadis Nabi SAW yang akan kami sebutkan diriwayatkan Bukhari, ini hadis yang mulia sekali, yang harus jadi tolak ukur setiap orang di antara kita. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba berbicara yang bisa mengundang ridhonya Allah. Misalnya dia berzikir, berdoa, baca Quran, menyebutkan ilmu, nasihat, atau misalnya menanyakan kabar orang, atau hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, bercandanya suami istri misalnya, ya, atau bermainnya orang tua dengan anaknya. Intinya tidak ada hal-hal yang berbau kemaksiatan. La yulki laha balan yarfa'ullah biha darajat. Yang dia tidak peduli dengan kata-kata itu. Mungkin hanya sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah nasihat. Dia tidak peduli, artinya dia tidak pikir itu akan mendatangkan sesuatu yang besar. Maka Allah memberikan dia derajat yang tinggi dengan perkataan itu. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan ada orang juga yang menyebutkan kata-kata yang bisa mengundang murkahnya Allah, yang dia tidak peduli. Mungkin dia hanya bercanda tapi dia bohong, atau dia mengucapkan kata-kata menunjukkan sebuah tempat maksiat, dia tidak anggap itu sesuatu yang besar, maka sudah cukup akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW ya, melakukan hal-hal yang mubah, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan sahabat, berbicara tapi tidak ada kebohongan dan tidak ada kemaksiatan. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, dan ini penting, kenapa sampai sepanjang ini bahasan tentang masalah lisan. Bahkan kalau masalah lisan ini kita ingin bahas per satu permasalahannya sudah cukup untuk menjadi satu tema ceramah. Seperti masalah ghibah saja misalnya, atau masalah adu domba saja misalnya, atau masalah fitnah saja misalnya, atau menghina dan mencaci maki orang misalnya. Sudah cukup menjadi tema dan dalilnya cukup banyak. Tapi kali ini kita mendatangkan globalnya dalil. Dan setiap orang beriman harus hati-hati melihat sesuatu yang kecil pun di matanya adalah yang besar. Jangan sampai itu justru menjerumuskan dia ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi." Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosanya walaupun kecil seperti dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, yang gunung itu dia khawatirkan akan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfi. Tapi orang-orang yang fajir suka melakukan kemaksiatan, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Tentu biasa kalau lalat hinggap di hidung kita, kita mengusirnya. Maka hanya seperti saja dia menganggap dosa yang sedang dia lakukan. Ibnu Mubarak rahimahullah, dan kita tutup dengan ini, berkata, waktu ditanya tentang nasihat Luqman al-Hakim,
yang masyhur dalam surah Al-Quran, ada namanya disebutkan Luqman Al-Hakim. Tentang nasihat Luqman Hakim yang banyak dia sampaikan kepada anak-anaknya. Dalam surah Luqman memang disampaikan beberapa wasiatnya dan nasihat, tapi masih banyak nasihatnya yang dinukil dalam riwayat-riwayat hadis. Di antaranya tentang masalah ini. Maka Ibnu Mubarak mengatakan yang saya ingat wasiat juga penting adalah Luqman berkata pada anaknya, jika berkata dalam kebaikan, nasihat, zikir, doa dan seterusnya yang baik-baik itu dinilai seperti perak, seperti ibaratnya perak, maka diam dari perbuatan atau perkataan maksiat adalah dihitung sebagai emas. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam khutbah Jumat yang awal kami sampaikan di tempat yang mulia ini tentang keutamaan Jumat, dan kita sudah sebutkan pada saat itu di hari Jumat adalah waktu mustajab doa. Jadi seluruhnya Jumat sebenarnya umumnya dikatakan mustajab doa, tapi ada dua waktu yang sangat ditekankan seorang mukmin memperbanyak doa, dan itu dipastikan diijabah dengan Allah atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim menyebutkan adalah pada saat khatib duduk di khutbah kedua ini sampai diiqamahkan salat, makanya umumnya khatib berdoa. Dan riwayat An-Nasa'i yang berbunyi kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, maksudnya dari subuh sampai maghrib, tidak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah, dan lebih banyak fokus berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Sampai dinukil bahwasanya sebagian salaf bila selesai sholat asar dan selesai zikir mereka, maka mereka berada di sudut-sudut musola atau masjid mereka, dan mereka berdoa sampai terbenam matahari. Oleh karena itu mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Engkau menjadikan puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami di timbangan amal kami pada hari kiamat. Dan kami ucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau telah memerintahkan dan juga mengucapkan kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah-Mu, kecuali karena kami ingin melaksanakan perintah yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Maka terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan, semuanya dengan pahala yang sempurna. Dan juga ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami, seluruh kesalahan kedua orang tua kami, sanak kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Berilah petunjuk para pemimpin kami kepada syariat-Mu, dan juga jadikanlah masyarakat yang patuh dan semuanya kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Tidak ada yang mustahil bila Engkau menginginkan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Lunasilah utang-utang negara kami, dan tunjukkanlah kebaikan-kebaikan dari orang-orang soleh di antara kami, serta tutuplah aib orang-orang yang melakukan kemaksiatan di antara kami. Dan tolonglah seluruh saudara kami dimanapun mereka berada sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Aqsa, dan dimanapun di muka bumi ini. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wa Izzat yang mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan agar berbuat keadilan, kebaikan, dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum, ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum, syukri nikmat dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar, ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa